oke, kita lolos ke Piala Dunia, kita lolos putaran 4, kita lolos ke Piala Dunia. Lalu saya tanya, ketika kita menembus Piala Dunia, katakanlah asumsi saya kita di Piala Dunia, apakah level sepak bola Indonesia memang sudah sehebat Jepang? Apakah Indonesia hebat main sepak bolanya? Kita lolos ke Piala Dunia. Hebat nggak? Saya bilang gitu. Hebat. Tapi jangan lupa, kewajiban PSSI juga membangun sepak bolanya. Karena buat saya, jauh lebih bagus Indonesia next generation, generasi berikutnya mengirim begitu banyak pemain ke Eropa, daripada kita mencari-cari dengan sekuat tenaga pemain-pemain diaspora untuk kita bawa. Kan yang dilakukan Jepang itu. Coba Anda hitung, di DSP yang ada sekarang, di tim utama Jepang, 23 pemain, 20 pemainnya bermain di Eropa, di level elit. Bukan di tier 2, tier 3. Mereka main di Serie A, mereka main di Premier League, mereka main di Ligue 1, mereka main di Bundesliga. Gitu loh. Kan itu harusnya yang kita lakukan gitu loh. Kita akan selanjutnya lihat tim-tim yang akan main di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak 4. Ada Uni Emirat Arab, Qatar, Irak, Indonesia, Australia atau Arab Saudi, dan Oman atau Palestina. Di antara semua ini ada yang beberapa memang sudah langganan ya, masuk playoff ya. Ya, langganan Piala Dunia pun Arab Saudi kita tahu sejak pertama mereka lolos ke Piala Dunia 94 ya, zamannya Sami Al-Jaber. Mereka waktu itu bahkan lolos hingga ke round of 16 sebelum kalah. Australia kita tahu juga sejak 2006 mereka langganan ke Piala Dunia. Uni Emirat Arab menariknya terakhir ke Piala Dunia tuh pada Italia 90, dan mereka juga pernah main di playoff 2002, tapi sayangnya ketika itu kalah. Sementara Qatar ya, kita tahu Qatar dengan ketika mereka menjadi tuan rumah pada 2022, tapi mereka kekuatan sepak bola bertambah ketika mereka memutuskan masuk juga ke Paris SG ya pada tahun 2011 QSI, dan mereka mendirikan Aspire Academy yang melahirkan banyak talenta-talenta hebat. Mereka juga menaturalisasi banyak pemain-pemain untuk timnas mereka semua, banyak pendatang di timnas mereka, dan akhirnya mereka menjadi membuktikan itu dengan menjadi juara Piala Asia 2019 dan 2023 ya. Jadi memang untuk Continental Playoff nanti, ini kan nanti round 4, terus kemudian kalau pemenangnya dari 2 grup itu bisa lolos, bisa menjuarai grup itu, mereka akan lolos langsung ke Piala Dunia, tapi yang runners up akan masuk ke round 5. Dan itu artinya jika yang masuk adalah Arab Saudi, Australia kalah, Indonesia akan berhadapan dengan semua negara Timur Tengah. Kita akan dikepung, makanya strategi bagus juga kita punya ronde laga September kosong yang tadinya akan dipakai satu pertandingan untuk menghadapi Malaysia, tapi Malaysia menolak lagi, kabarnya udah keempat kalinya Malaysia FAM menolak undangan PSSI. Sekarang artinya kita punya fokus khusus untuk bermain menghadapi tim-tim dengan karakter seperti ini Mbak, karena tim-tim Asia Barat Mbak Caca luar biasa sekali, mereka permainan fisiknya, mereka permainan kerasnya itu harus kita waspadai. Dan kita akan bisa melihat nih bagaimana mereka ini sebenarnya sudah biasa bermain di playoff. Dan hasil-hasilnya kita akan lihat nih. Ada beberapa negara yang memang sudah langganan ya masuk playoff ya. Kita akan lihat di sini ada Arab Saudi langganan babak playoff, lolos Piala Dunia 6 kali. Uni Emirat Arab playoff 2014, 2018, 2022. Tapi Piala Dunia 1990 yang tadi sudah dikatakan oleh Mas Firzi ya. Qatar, Oman, dan Irak di sini memang tidak dimasukkan. Australia yang mungkin saja juga masuk ke playoff. Karakter negara Asia Barat area tadi ya. Asia Barat tadi. Ya, menarik memang Australia, mereka lolos dari 2 playoff terakhir mereka ya. Mereka menang di antar kontinental tahun 2018. Round 4 2018 mereka menang lawan Suriah, dan kemudian Australia menang lawan Honduras di playoff 2018. 2022 tadi udah kita bilang mereka menang lawan Peru. Ya ini dia kita menghadapi ujian terutama sekali kalau bertemu Qatar ya. Memang Qatar bukan negara, kita bisa katakan bukan negara sepak bola terbaik lah. Di Piala Dunia 2022 kemarin juga mereka nggak keluar dari fase grup, tapi mereka ada pemain-pemain yang membawa
tim mereka juara Piala Asia 2019-2023 itu akan jadi ujian yang sangat berat. Tapi kalau misalnya lainnya mungkin ya kita bisa beranggapan sedikit percaya diri, cuman tentu juga harus sangat hati-hati karena kita pernah punya pengalaman lawan Irak di round 2 walaupun it's a completely different team. Tim kita sekarang sejak round 2 kita punya 14 debutan baru termasuk terakhir Emil bermain, Beckham Putra terutama 15 jadi debutan sejak kita bermain di round 2. Tentu Irak juga akan melihat kita sebagai kekuatan yang berbeda dan fakta yaitu tadi kan belum disebutkan secara resmi ya apakah tuan rumahnya itu benar Qatar dan Arab Saudi apakah atau akan ada perubahan dan ini akan menarik juga karena drawing akan dilakukan pada 17 Juli dan ini ada berbicara mengenai drawing kita akan melihat bagaimana sih sebenarnya skema dari babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2025 ini proyeksi skemanya tentunya ada 6 negara yang akan lolos, 2 negara lagi masih menunggu pertandingan lah ya. Betul. Kemudian terakhir 6 negara tersebut akan dibagi ke dalam 2 grup, masing-masing akan 3 negara, akan ada 2 tuan rumah, kita belum tahu siapa nanti. Betul. Kemudian menjelaskan ini berarti nanti yang menang di posisi 1 masing-masing grup akan otomatis. Ya, tadinya round 4 ini dipakai untuk menentukan siapa yang akan main di playoff antar konfederasi. Karena sekarang Piala Dunia betul, karena sekarang Piala Dunia 48 tim dan bukan lagi 32. Jadi nanti kita akan menghadapi 6 minggu Piala Dunia untuk pertama kalinya sehingga round 4 ini dipakai untuk meloloskan tim ke Piala Dunia langsung, tapi juga sebagai qualifiers ke babak 5. Qualifiers babak 5 akan saling bertanding untuk menentukan siapa satu wakil yang akan mewakili AFC di antar konfederasi playoff. Dan negara yang udah pasti ada di antar konfederasi playoff itu adalah Kaledonia Baru ya, dari OFC, dari Oceania. Sehingga yang kita tidak inginkan tentu adalah berada di peringkat 3 karena kalau berada di peringkat 3 artinya kita kalendernya akan kosong. Tapi kalau kita bisa menjaga harapan kita terus bangkit, syukur-syukur bahkan lolos ke Piala Dunia langsung lewat round 4 ini adalah suatu prestasi yang tentu saja belum pernah terjadi sebelumnya dan akan sangat membanggakan bagi tim Merah Putih. Kalau di peringkat 1 otomatis lolos ke Piala Dunia 2026, namun kalau di peringkat 2 itu artinya perjalanan masih panjang. Ya, masih ada pertandingan lagi di babak 5 ya, dan itu adalah 1 atau 2 pertandingan dan kemudian untuk mencari siapa yang berhak mewakili AFC untuk jatah terakhir ke Piala Dunia karena AFC kan punya 8,5 jatah ke Piala Dunia 2026, setengahnya itu nanti akan ditentukan dalam laga playoff di mana kita menghadapi semua tim-tim dari berbagai belahan konfederasi lain yang tentunya akan memberikan warna, memberikan tantangan tersendiri bagi pasukan Garuda dan itu juga belum ditentukan apakah mainnya di laga di kandang apakah di laga netral lagi dan ini kan seharusnya di venue netral nih tapi FIFA dan AFC kemudian mengganti peraturannya dan kita harus akan nunggu nih ke depannya apakah benar netral apakah benar ditunjuk dari negara-negara yang tadi sudah disebutkan. Bagaimana kemudian peluang Indonesia melihat kalau tadi proyeksinya ya siapa saja yang masuk ke babak playoff ya semua negara-negara di Asia Barat dengan karakter yang seperti yang kita pernah hadapi karakter juga. kuat ya. Bagaimana potensinya? Nah, tapi jangan dijawab dulu Mas Firzi karena tentunya kita akan berharap Indonesia ada di posisi 1 ya, tidak posisi 2 karena perjalanannya kemudian akan melelahkan dan panjang sekali. Karena tidak boleh dijawab karena saya akan membahas hal ini usai jeda. Tetap bersama Mas Firzi juga dan juga narasumber. Bung Mara boleh komentar Bung Mara untuk pertandingan malam hari ini langsung dari Suita City Osaka, Jepang. Terima kasih Andrew. Ya kita harus realistis. Jepang itu peringkat 15 FIFA. Untuk mencapai peringkat 15 itu kan prosesnya panjang. Perjuangannya juga berat. Dan resources yang dikeluarkan pun juga besar. Apa yang kita lihat malam ini hal yang lumrah. Kita tidak perlu kecewa. Yang sekarang kita harus lihat adalah ke depan. Sebentar Bang, Abang bilang hal yang lumrah ya Bang? Lumrah kita kalah. Tadi pagi saya kasih komentar. Kalian masih pasang CJ kalah 1-0 luar biasa, tapi nggak ada yang berani. Nanti dibully katanya. Realistis kita pasti kalah. Peringkat 15. Untuk capai peringkat 15 itu bukan 10 tahun lebih rasanya, lebih 10 tahun itu. Jadi sekarang kita lihat ke depan. Betul apa yang disampaikan sahabat saya Bung Joy, Bang Pange, sama Toel Hermansyah. Ya memang pondasinya.
Saya adalah manajer pertama pada saat pegang tim adalah pegang pemain-pemain naturalisasi, saya lah yang pegang tim. Jadi dia kembalilah bahwa sekarang ini caranya kita begini, kita hormati, dan memang hasilnya kita masuk putaran 4 sudah luar biasa. Sekarang yang perlu kita bahas itulah bagaimana kita menggugat AFC dalam tanda petik agar putaran keempat tuan rumah itu dibagi. Bukan katanya kan Qatar dan Saudi. Nah, kalau pakai zona kawasan mestinya jangan di Timur Tengah semua kan, apalagi Qatar juga masuk, Saudi juga masuk. Jadi PSSI harus berdiri di depan memimpin ini untuk men-challenge AFC agar ini dilakukan undian secara transparan. Dan baik bagi PSSI, Pak Erick Thohir juga minta dukungan juga kepada Presiden Pak Prabowo gitu. Meskipun memang tidak boleh, tapi minta restu lah dengan pengaruh Pak Prabowo yang nama baik beliau di dunia internasional, ya semoga ini berhasil. Karena seingat kami yang saat ini masih teriak-teriak adalah di tingkat supporter ya, Bapak-bapak ya, di tingkat supporter. Federasi belum ada sejauh ini Bang ya, belum ada ya Bang ya? Belum ada yang resmi, karena Bung Arya, mudah-mudahan Bung Arya akan ada di sini dan berharap PSSI udah berdiri di depan untuk meminta bahwa ini harus diadakan undian secara terbuka. Gitu. Minimal kita minimal tempatnya di tempat netral. Tapi tidak kalau toh ada di negara yang ikut di putaran 4, ya minimal kawasan dibagi 2. Satu di kawasan kita, kawasan ASEAN, satu di Timur Tengah. Kan tinggal kita. Yang lainnya 5 lain kan Timur Tengah. Gitu. Baik, kita boleh tanyakan faktor tuan rumah ini sangat penting dan saya berharap bahwa PSSI fight soal ini gitu. Karena faktor tuan rumah besar pengaruhnya untuk kita lolos ke babak selanjutnya. Baik. Bahwa setelah itu nanti apa yang disampaikan Bung Joy, Bung Towel, bahwa memang kita harus bangun dalam negeri. Harus bangun iklimnya. Saya kira itu, terima kasih. Baik. Bung Arya Sinulinga, semoga bisa mendengar secara jelas suara Bung Mara tadi. Harusnya fight dari PSSI, jangan sampai kita kesannya sekarang kita akan otomatis masuk ke pot 4 bersama dengan Irak kalau tidak salah. Bung Arya, apakah nanti akan ada upaya dari federasi agar transparan AFC dan FIFA? Jangan kesana dulu, kita ngomongin pertandingan tadi dan ngomongin mengenai pondasi-pondasi sepak bola. Itu kan di ujung itu. Yang pasti kita harus akui, itulah kualitas negara dengan ranking 15. Nomor 1 di Asia. Kita di 100 berapa? 22. 116 ya? Sekarang 115. 116. Jadi kualitasnya seperti itu ya. Jadi kita harus akui, saya sepakat dengan Bang Toel, sepakat sama Pange, juga sepakat dengan siapa tadi, Bang apa? Bung Hermansyah, Sandra Olga, Bung Toel. Bukan. Bung Joy. Bung Joy sepakat bahwa ini kualitas kita gitu. Ini kualitas kita, bahwa ada yang harus kita bangun juga, sepakat banget tuh. Memang naturalisasi adalah metode kita untuk percepatan, tapi memang harus kita bangun namanya pondasi-pondasi kita. Jepang itu membangun pondasinya tahun 76 mulai, dan mereka serius melakukannya semua, membangun semua pondasi-pondasinya dengan anggaran yang sangat besar. Kita tahu bahwa level S ngomong mengenai ini ya udahlah, kita punya langkah lah pokoknya. Kami punya langkah. Dan saya rasa ada cara kita lah untuk hal-hal yang seperti ini yang memang kami nggak terbuka untuk seperti itu. Itu Bang Lalu, tapi yang pasti langkah-langkahnya nanti kita lihat bagaimana, tapi yang pasti ada langkah-langkah ke sana, tapi mungkin agak berbeda, tapi adalah namanya kita ikut bidding. Itu kan udah sebuah langkah. Berikutnya ya kita akan berjuang supaya kita berhasil dalam bidding itu, gitu loh. Itu adalah langkah-langkah kita. Soal tahapannya bagaimana, itu kita punya tahapan-tahapan sebelumnya. Yang pasti federasi sudah menyiapkan formulasinya agar AFC FIFA bertindak transparan. Tersisa menuju putaran 4 ini ada Federasi Sepak Bola Irak memberikan pernyataan resmi meminta agar FIFA transparan dalam milih tuan rumah. Ini ternyata kemarin baru media Arab yang memberitakan, yang akhirnya sempat dikutip sama media-media online kita, katanya Arab dan Qatar tuan rumah Piala Dunia, termasuk yang akun-akun tolol bola yang di Instagram dan TikTok bilang
tuan rumah dan Qatar resmi, tuan rumah putaran 4. Ternyata itu belum resmi di website-nya AFC kan. Menurut kalian ini gimana sih? Karena drawingnya itu disebutkan secara letterless gitu ya, 17 Juli. Ya. Cuman yang kita jadi tanda tanya dan jadi banyak perdebatan karena sistemnya seperti apa. Awalnya kan dikatakan ini centralized ya, terpusat, tapi tidak disebutkan siapa tuan rumahnya. Mana, ya. Terus sebelumnya bahkan kalau nggak salah gue dengar ini di tempat netral, ya kan, terus jadi centralized. Ya. Terus sekarang boleh bidding gitu kan. Iya. Nah itu kan perubahan-perubahan itu yang mungkin membuat akhirnya Irak menjadi marah gitu. Ini sebenarnya AFC ini gimana ya? Jangan-jangan ini seolah-olah gitu kan Iya. untuk memberikan keuntungan tertentu kepada Iya. tim-tim Arab. Betul. Karena sejujurnya kan yang benar-benar murni udah lolos itu dari Arab itu baru Jordan. Betul. Kalau Iran tuh nggak bisa disebut Arab menurut gue. Iya. Dia mah Persia lah, walaupun memang Asia Barat ya. Iya. Nah, Irak kan jadi gimana ya? Wah, ini kayaknya udah di set up gitu kan, udah di setting seolah-olah Iya, gitu kan. apalagi Arab Jadi semua. gua malah ya mengencourage PSSI lakukan hal yang sama. Kalau perlu nih Bidding juga. tim-tim yang lolos ke round 4 ini itu bersekutu untuk melawan cara-cara ini gitu loh, Iya. untuk cara-cara bidding seperti ini, karena ini lebih cenderung memunculkan ketidakadilan. Kan lebih smooth kalau main tempat netral. Netral, iya. Jadi nggak ada kepentingan. Jepang sekalian tuh, Iya, lalu Cina, ini istilahnya Cina, ini Korea. babak playoff mainnya di tempat tim yang berpartisipasi, ya gimana kan, suka nggak suka non teknisnya pasti ada dong. Iya. Jadi kalau mau ya kita harus lawan, emang ini sebisa mungkin ya jalur diplomasi itu dilakukan ya. Cuma masalahnya dan teman-teman, kita nggak punya perwakilan di komite eksekutifnya AFC maupun juga di FIFA. Iya. Jadi Nggak ingat ya kuat kita ya. waktu pas kita quote on quote dikerjain sama Bahrain waktu kita main di sana kan, kita kan protes juga Iya. Apakah kita didengar? Tidak. Kan nggak lewat aja Malah presiden. Bahrain ini dengar begitu mereka merasa terancam datang ke Indonesia. Iya, disuruh Sempat mau pindah katanya. pindah. Ya karena presiden AFC-nya dari Bahrain. Ya, itu dia. Ya kayak gitu-gitu memang nggak bisa nggak bisa dipungkiri, memang membuat akhirnya tendensi kita curiga gitu. Iyalah. Ini kan mirip kita yang mau ke Olimpiade kan sebenarnya. Ujung-ujungnya bermainnya di mana tuh yang lapangannya Prancis yang lebih notabene dekat sama Guinea gitu kan. Gini sih. Lu gimana? Paling nggak tuh netral masih Masih netral. Ini Iya. lebih parah menurut Ini gua. parah. Berat sekali di round 4 ini timnas Indonesia akan melawan di antaranya Qatar, ya kan, kemudian Uni Emirat Arab, Oman, dan juga Irak. Kita tidak perlu pilih-pilih siapa lawan kita, karena di round 4 itu semuanya berat. Kita harus optimis saja meskipun di round 3 pertandingan terakhir kita itu dihajar habis-habisan oleh Jepang 6-0. Tetapi kita ambil hikmahnya saja. Dengan kita itu kalah telak dari Jepang, maka evaluasi di lini-lini mana saja, bahkan ini seluruh lini ini harus dibenahi. Kita di round 4 ini jangan berharap kita bisa melawan yang lebih mudah daripada yang berat. Tidak, anggap saja semuanya ini berat. Oke teman-teman, kita doakan terus semoga timnas kita, ya, timnas Indonesia bisa mendapatkan performa terbaiknya nanti di round 4 siapapun lawannya. Mudah-mudahan kita bisa menjadi juara grup dan bisa lolos langsung ke Piala Dunia. Ya, insya Allah kita harus yakin, ya, agar teman-teman kita yang berjuang itu bisa menampilkan yang terbaik, mentalnya mental juara, sehingga kita bisa masuk otomatis ke Piala Dunia melalui round 4. Oke teman-teman, itu saja video yang bisa saya sajikan. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambahkan pemahaman kita bagaimana seperti apa peluang timnas Indonesia masuk ke Piala Dunia. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.